Video kali ini adalah merupakan video lanjutan dari seri video sebelumnya, yaitu yang pertama video tentang bisa memiliki tabungan walaupun penghasilannya masih kecil. Dan yang kedua adalah video yang menceritakan bagaimana supaya kita bisa mempertahankan bahkan bisa menambah uang tabungan kita sehingga uang tabungan kita semakin hari semakin menjadi banyak dan besar. Setelah dua langkah itu kita terapkan, apalagi yang harus kita kerjakan supaya di masa tua, di masa depan kita menjadi orang yang punya penghasilan yang cukup, bahkan penghasilan kita berlebih di masa kita sudah tua atau masa pensiun. Kalau kita sudah memiliki uang tunai yang banyak, baik di dalam bentuk tunai taruh di rumah ataupun kita simpan di dalam bank, maka itu tidak baik. Karena uang tunai yang kita simpan itu bisa dimakan namanya inflasi. Inflasi itu apa? Gampangnya adalah nilai kekuatan uang kita atau secara nilai tukar uang kita menjadi lemah, tergerus oleh yang namanya inflasi. Di negara kita, inflasi dilaporkan kisaran 3-5% dalam kondisi normal. Tapi kalau menurut saya lebih daripada itu. Kalau menurut saya inflasi yang terjadi adalah kisaran 10-15%. Gampangnya adalah kita lihat dari biaya pendidikan. SPP yang harus dibayar dalam 1 tahun ini ke tahun berikutnya itu naiknya berapa persen. Atau biaya berobat, biaya kesehatan dari tahun ini ke tahun berikutnya berapa persen. Atau kalau kita pergi berbelanja, kita bisa mengukur berapa sih kenaikan harga barang yang terjadi. Menurut saya ya mungkin bisa seperti itu, 10-15%. Jadi kalau kita menyimpan uang tunai itu dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama, kita akan rugi karena uang kita dimakan inflasi. Artinya kalau kita memiliki uang 100 juta, setiap tahun kalau kita kena inflasi 10%, maka setiap tahun kita akan berkurang 10% uang kita. Kalau tadi 100 juta, maka nilai tukarnya atau kekuatan nilai tukarnya itu adalah menjadi 90 juta saja. Kalau 100 juta tersebut kita simpan dalam waktu 5 tahun dan rata-rata kita anggap inflasinya per tahun 10%, maka 100 juta tersebut setelah 5 tahun memang nilai nominalnya tidak berubah, tetap 100 juta. Tapi terhadap inflasi, daya tukar daripada 100 juta itu sebenarnya telah menjadi 50 juta saja. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau Anda dan saya sudah mempunyai tabungan tunai baik di rumah maupun kita taruh di rekening bank, selanjutnya kita harus berpikir paling tidak ada 2 hal yang harus kita pikirkan supaya tabungan kita itu bisa memberikan hasil atau dampak atau daya guna yang lebih tinggi dalam kehidupan keuangan kita. Yang pertama adalah kita harus berpikir bagaimana uang kita itu bisa diamankan dari inflasi. Walaupun kadang mungkin tidak bisa mencapai target ideal, tapi minimal kita harus berpikir bagaimana kita mengurangi dampak inflasi terhadap uang yang sudah kita tabung tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus berpikir bagaimana tabungan kita tersebut bukan hanya tidak dimakan inflasi, tapi bisa memberikan suatu penghasilan secara pasif dalam kehidupan keuangan kita. Untuk video bercerita dan belajar bersama kali ini, kita akan belajar sedikit istilah keuangan atau ekonomi dan kita mau samakan persepsi kita supaya di penjelasan berikutnya kita sama-sama punya pengertian yang sama dan sepakat sehingga tujuan daripada video ini bisa tercapai untuk membantu Anda dan juga membantu saya dalam kehidupan keuangan kita. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah liabilitas, yang ketiga adalah capital gain, dan yang keempat adalah ROI atau Return of Investment. Kita akan bersama-sama mempelajari 4 istilah ini supaya kehidupan keuangan kita akan semakin baik. Aset adalah barang atau jasa yang kita miliki dan dia memberikan penghasilan kepada kita. Contoh, sepeda motor dibeli sebagai ojek online, itu menghasilkan. Atau mobil yang kita beli sebagai taksi online, itu adalah aset. Atau rumah yang kita miliki, kita sewakan kepada orang, itu adalah aset. Handphone yang kita beli, kita sebagai content creator untuk menghasilkan uang, itu bisa disebut aset. Yang kedua adalah liabilitas.
Libialitas atau gampangnya kita sebut adalah suatu beban yang kita tanggung akibat kita memiliki barang atau jasa. Contoh libialitas adalah kebalikan daripada aset. Seperti yang tadi, sepeda motor yang kita beli harus kita rawat setiap waktu, kita isi bensin, dan kita bayar pajak, dan terjadi penyusutan. Itu adalah libialitas, karena menguras pengeluaran kita. Atau mobil yang kita beli, kita bayar pajak juga setiap tahun, dan kita rawat secara rutin. Kita harus isi bahan bakar, dan mobil itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya memberikan kesenangan, atau kita pakai secara keluarga untuk pergi berbelanja, pergi main-main, atau pergi liburan. Itu namanya libialitas. Atau rumah yang kita miliki, rumah itu kita beli dan kita tempati. Tiap tahun kita bayar pajak bumi dan bangunan, kita harus bayar iuran lingkungan, dan perawatan atas rumah itu. Itu adalah libialitas. Atau handphone yang kita beli hanya untuk SMS, untuk main game, untuk main media sosial. Itu adalah libialitas. Jadi semua barang atau jasa yang kita miliki tidak menambah penghasilan, tapi menguras kita punya pengeluaran, maka itu disebut libialitas. Yang ketiga adalah capital gain. Capital gain adalah barang atau jasa yang kita miliki yang seiring dengan waktu dan kondisi nilainya bertambah. Misalnya logam mulia yang kita beli, itu nilainya bertambah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu namanya capital gain. Yang dulu kita lihat harga logam mulia sebelum COVID adalah 400 lebih. Sekarang logam mulia adalah 1 juta lebih. Itu namanya capital gain. Atau rumah yang kita beli, yang dulu kita beli mungkin 200 juta. Seiring dengan berjalannya waktu, rumah tersebut bertambah harganya menjadi katakan 250 juta. 50 juta itu adalah capital gain. Atau kita beli apartemen yang nilainya bertambah. Atau kita beli ruko yang dulu kita beli misalnya 500 juta. Seiring dengan waktu harganya menjadi 650 juta. Maka 150 juta itu disebut capital gain. Jadi capital gain adalah aset atau jasa yang kita miliki yang seiring dengan waktu nilainya bertambah, bertambah, dan bertambah. Itu namanya capital gain. Berikutnya adalah ROI. ROI adalah singkatan Return of Investment. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dari investasi yang kita lakukan. Contohnya kita menaruh sejumlah uang di deposito dan setiap bulan kita mendapatkan hasil. Itu namanya return of investment. Atau kita membeli rumah. Rumah itu kita sewakan 1 tahun 10 juta. Maka 10 juta itu namanya ROI atau return of investment. Atau kita memiliki ruko. Ruko tersebut kita sewakan katakan 1 tahun itu 50 juta. Maka 50 juta itu adalah namanya ROI atau return of investment. Atau yang lain lagi seperti saham. Saham kita bisa beli saham tertentu yang membagikan dividen. Dividen itu namanya return of investment. Jadi sekarang Anda dan saya sudah punya pengertian yang sama tentang aset, tentang liabilitas, tentang capital gain, dan tentang ROI. Supaya video ini tidak terlalu panjang, nanti saya akan membuat suatu video lanjutan dari video ini untuk kita bersama-sama mengambil kesimpulan, kekurangan dan kelebihan dari beberapa investasi yang akan saya contohkan untuk Anda dan untuk saya. Sehingga dengan demikian kita bisa punya bekal untuk memilih investasi apa yang mau kita lakukan. Sehingga kita bisa memiliki keuangan yang sehat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih karena telah mau belajar bersama-sama untuk meraih suatu kondisi keuangan kita yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Semangat! Forever in my heart, you will be the love of my life. I am happy in your hands, together day by day. It's like a dream come true. It's like a dream come